Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita melanjutkan renungan kita dari Ibrani pasal 10 ayat 12 dengan tema duduk di dalam kemenangan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kata tetapi ia. Ini kontras yang sangat dramatis. Dari banyak imam ke satu imam, dari korban yang berulang ke satu korban, dari berdiri terus ke duduk selamanya. Kristus bukan sekadar imam yang lain dalam barisan yang panjang, tetapi dia adalah imam yang mengakhiri perlunya imam-imam yang lain. Hanya satu korban saja. Penekanan pada kata satu. Bukan 2, bukan 7, bukan 1000, hanya satu. Satu korban Kristus mencapai lebih dari semua korban sepanjang sejarah. Seperti satu berlian lebih berharga dari satu truk kerikil. Satu korban ilahi lebih efektif dari jutaan korban hewan. Ia duduk. Akhirnya saudara, ia duduk. Setelah ribuan tahun imam-imam berdiri, akhirnya ada yang duduk. Duduk adalah postur penyelesaian, tanda pekerjaan yang tuntas, seperti seniman yang akhirnya meletakkan kuas setelah masterpiece selesai. Kristus duduk setelah karya penebusan sempurna. Duduk juga adalah postur otoritas. Raja duduk di tahta, hakim duduk di kursi pengadilan. Kristus duduk bukan karena lelah atau karena capek, tetapi karena dia berwenang. Dia telah menaklukkan dosa dan maut dan sekarang duduk sebagai pemenang yang memerintah. Dan kalimat untuk selama-lamanya, dia tidak akan pernah berdiri lagi untuk mempersembahkan korban yang lain. Tidak seperti imam besar Yahudi yang masuk ke ruang Maha Kudus setahun sekali, Kristus duduk permanen di hadirat Allah. Posisinya tetap. Karyanya final, kemenangannya kekal. Dan kalimat di sebelah kanan Allah, ini merupakan posisi kehormatan tertinggi, tempat kuasa dan otoritas. Ini bukan sekedar istirahat setelah kerja keras, tetapi penobatan setelah kemenangan. Kristus duduk di tempat yang tidak pernah bisa dicapai oleh imam manapun, yaitu di sisi Allah sendiri dan berbagi tahta Allah. Saudaraku, dari posisi ini Kristus melakukan pelayanan yang berbeda. Bukan mempersembahkan korban baru, tetapi menerapkan manfaat korban yang sudah sempurna. Dia menjadi pengantara kita, pembela kita, mewakili kita di hadapan Bapa, bukan dengan darah hewan, tetapi dengan darahnya sendiri yang telah tertumpah sekali untuk selamanya. Pikirkan kontrasnya. Imam-imam berdiri di bumi, Kristus duduk di surga. Mereka di luar tabir, dia di dalam hadirat Allah. Mereka dengan darah hewan, dia dengan darahnya sendiri. Mereka sementara, dia kekal. Mereka gagal, dia berhasil. Kristus yang duduk adalah berita baik bagi kita yang lelah. Karena dia sudah menyelesaikan pekerjaan, kita bisa beristirahat. Karena dia sudah membayar hutang, kita bebas. Karena dia sudah menang, kita lebih dari pemenang dan kita tidak perlu menambah apa-apa pada karyanya yang sempurna. Hanya percaya dan menerima. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mulia, Engkau duduk dalam kemenangan di sebelah kanan Bapa. Korbanmu sempurna, karyamu tuntas, kemenanganmu final. Kami bersyukur bisa beristirahat di dalam karyamu yang selesai. Terima kasih karena kami tidak perlu menambah apa-apa pada kesempurnaan korbanmu. Amin.